Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI menilai peserta parlemen remaja pada tahun 2023 ini telah mampu memahami substansi KUHP dan menjalankan simulasi persidangan dengan baik. Gelaran Parlemen Remaja tahun 2023 resmi ditutup. Panitia penyelenggara menyatakan rangkaian kegiatan Parlemen Remaja tahun ini berjalan lancar, melebihi ekspektasi. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Suratna, menyebut pihak panitia sempat khawatir dengan tema Parlemen Remaja tahun ini karena dinilai berat secara substansi. Terlebih, undang-undang yang dijadikan pembahasan adalah KUHP yang baru. Di luar perkiraan, peserta Parlemen Remaja mampu memahami substansi KUHP dan menjalankan simulasi persidangan dengan baik. Karena dari sisi substansi, sebetulnya kami agak khawatir apakah nanti peserta Parlemen Remaja ini bisa mengikuti karena terlalu berat substansi materi di undang-undang KUHP. Namun ternyata pada saat saya mengikuti proses seleksi, mereka sangat luar biasa. Bahkan pada saat mereka mengikuti persidangan-persidangan di rapat panja, rapat kerja maupun rapat paripurna, mereka sangat menguasai materi. Peserta Parlemen Remaja Terbaik 2023, Eugene Irwanto Willim bercerita, melalui kegiatan Parlemen Remaja, ia bisa mempelajari proses kerja DPR RI serta kompleksitas pengambilan keputusan di DPR RI. Dengan jelas sih aku bisa bilang, aku akan beritahu ke semua orang kalau ternyata menjadi DPR itu nggak mudah. Ya aku emang tahu komisi jadi DPR itu nggak mudah, tapi ternyata proses itu benar-benar ribet. Dan ya dalam suatu, kan DPR itu legislasi kebijakan ya, berarti kita mau kebijakan. Kebijakan itu nggak bisa yang kayak kita bikin, bahwa semua orang akan menerima dampak baiknya. Kendan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Jatiluhur 1 dapat segera dirampungkan agar masyarakat bisa menikmati air minum yang dikonsumsi langsung dari keran. Pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Jatiluhur 1 diharapkan bisa selesai sebelum Oktober 2024, agar masyarakat di wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, dan sekitarnya dapat segera merasakan fasilitas air minum yang aman dan bersih. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau progres pembangunan SPAM Regional Jatiluhur 1 yang dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae, berharap pembangunan tersebut segera rampung dan masyarakat bisa menikmati air minum yang dapat dikonsumsi langsung dari keran. Melalui menterinya, Pak Basuki, itu diminta kalau selesai bulan Agustus 2024. Dan sepertinya pemborongnya juga adalah mampu melaksanakan itu. Itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah air itu nantinya kalau keluar dari kerannya itu kelak nanti akan bisa diminum, diminum langsung. Itu juga menarik. Tetapi bahwa yang anehnya nanti adalah kalau langsung ke masyarakat itu masih belum, karena masih ada tentu barangkali peralatan yang lain dibutuhkan. Nah tentu ini kita berharap peran pemerintah daerah masing-masing. Kalau di Karawang kan berarti kan Jawa Barat ya, dan Bekasi. Kemudian kalau Jakarta adalah bisa dengan DKI Jakarta. Komisi 5 DPR RI akan terus mengawasi progres pembangunan SPAM ini agar dapat selesai tepat waktu. Dari Jawa Barat, Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai pasar dengan konsep hijau dapat mengurangi efek rumah kaca, sehingga diharapkan daerah lain dapat juga mengadopsi konsep hijau yang diterapkan Pasar Induk Amongan Tani di Kota Batu. Komisi 5 DPR RI mendukung Pasar Induk Among Tani di Kota Batu bukan hanya menjadi pasar biasa, tapi juga sebagai tempat wisata yang dapat menarik minat wisatawan, mengingat pasar ini menjadi pasar terbesar di Jawa Timur. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sada Restuwati, berharap pasar ini bisa menjadi contoh bagi pasar tradisional lainnya.
Dengan konsep hijau seperti ini, diharapkan dapat mengurangi efek rumah kaca. Dengan harapan ini bisa menjadi satu percontohan karena pasar tradisional yang dibuat modern. Ya, dan juga tadi disampaikan dengan konsep hijau. Ya. Karena juga Batu kebetulan juga memang daerah yang cukup sejuk, ya. Saya kira ini sudah menjadi satu solusi untuk pengurangan dari efek rumah kaca. Sementara itu, terkait perbaikan jalan, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu mendorong pemerintah Kota Batu melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur karena ada beberapa ruas jalan yang menjadi wewenang Pemprov. Pelebaran jalan atau perbaikan jalan di Jalan Soekarno, tapi itu kan jalan provinsi sehingga memang perlu komunikasi antara pemerintah Batu sendiri, kemudian pemerintah provinsi dan PUPR khususnya yang membidangi jalan. Nah, mudah-mudahan itu bisa terrealisir untuk kepentingan warga masyarakat Batu yang tentunya akan berdampak kepada warga masyarakat yang berkunjung di Kota Batu. Karena kita tahu bahwa jalan-jalan yang menuju Kota Batu ini sangat kecil sekali. Dari Jawa Timur, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pada 29 Agustus 2023 yang lalu, DPR RI genap berusia 78 tahun. Seluruh anggota DPR RI menyampaikan harapan dan doanya pada lembaga yang dahulunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pada usianya yang ke-78, DPR RI menegaskan untuk terus berupaya maksimal mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi bersama pemerintah guna mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Tentunya dengan integritas dan ketulusan sehingga negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sukses. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Dirgahayu ke-78 DPR RI. DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja, contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat, seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa, gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik. Tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023 kami dapat laporkan kepada teman-teman media itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi
dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua. Kekeringan melanda sejumlah daerah di Indonesia, dari warga kesulitan mendapatkan air bersih hingga ancaman gagal panen. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Beberapa wilayah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang masih terjadi di Indonesia. BMKG menjelaskan sejumlah daerah yang akan terdampak cukup parah akibat El Nino, diantaranya Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa Barat. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI Iren Yusiana Roba Putri mendorong pemerintah agar mulai melakukan pengembangan infrastruktur untuk menjawab dampak adanya perubahan iklim. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan saat ini tengah melanda Indonesia. Dan saat ini sudah terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kebakaran hutan dan juga lahan, dan juga kelangkaan air yang dirasakan oleh masyarakat akibat kekeringan. Dan oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yakni Ibu Iren Yusiana Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan untuk menanyakan terkait dengan perkembangan dari pembangunan infrastruktur untuk mengantisipasi dari kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik Bu, terkait dengan fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan ini kan sudah berdampak cukup signifikan di Indonesia seperti kebakaran hutan dan juga kelangkaan air yang dirasakan oleh masyarakat. Sejauh ini kondisi di masyarakat atau di daerah-daerah ini seperti apa nih Bu? Saat ini memang perubahan iklim yang terjadi ya hampir terjadi seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tentu dampak signifikannya sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, memang beberapa wilayah hari ini sudah mengalami kemarau yang berkepanjangan, kekeringan sudah melanda di beberapa titik, sehingga memang beberapa skenario untuk penanggulangan ini sudah dilakukan, seperti contohnya membuat hujan buatan seperti itu.
Kalau dari Komisi 5 sendiri beserta mitra nih, sejauh ini dari perkembangan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan di beberapa daerah untuk mengantisipasi kekeringan ini seperti apa nih Bu? Memang kalau umpamanya kita bicara mengenai pengembangan infrastruktur, tentu tantangannya tidak untuk menjawab kondisi hari ini saja, tetapi bagaimana kita bisa sama-sama bersama dengan pemerintah melihat pembangunan infrastruktur itu bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, perubahan iklim ini adalah merupakan tantangan yang sangat nyata, yang saya juga pikir dan percaya harus segera dijawab dalam pembangunan yang secara real, sehingga alokasi anggarannya pun kita juga harus pastikan ini menjawab tantangan masyarakat ke depan. Nah, terkait dengan perubahan iklim yang seperti kekurangan El Nino dan segala macam, itu saya pikir ini saatnya Kementerian PUPR untuk terus menerus melakukan pembelajaran bagaimana menciptakan infrastruktur yang bisa menjawab seperti ini, dalam artian embung, beberapa titik embung ya, tidak hanya sebagai untuk konservasi, tetapi juga ini nantinya akan menjadi sumber untuk pengairan masyarakat, juga pembangunan irigasi yang lebih terarah untuk menjawab tantangan tersebut. Kalau dari Ibu sendiri nih, apa yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan masalah kekurangan air, kelangkaan air yang dirasakan saat ini nih? Saya pikir yang harus dilakukan masyarakat untuk menjawab tantangan itu adalah masyarakat memberikan informasi seakurat mungkin kepada stakeholder, karena tugas masyarakat ini kan hanya memberikan informasi, tetapi yang memberikan jawaban dan solusi tentu kami, pemerintah dan juga legislatif. Bagaimana kita melakukan penganggaran, bagaimana kita membuat kebijakan, itu yang harus kita berikan. Jadi harapan saya masyarakat mampu bekerja sama dengan kami para stakeholder untuk menjawab tantangan ini, karena saya yakin sebuah perubahan, sebuah solusi itu akan lebih cepat terlaksana, akan lebih sama-sama kita capai kalau kita ngerjainnya sama-sama gitu. Jadi masyarakat juga bekerja sama dengan baik, memberikan informasi, juga memberikan ruang untuk kita bisa bekerja membantu mereka. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih, selamat siang. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Iren Yusiana Roba Putri terkait dengan kebakaran hutan dan juga kelangkaan air yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ataupun kemarau panjang yang saat ini tengah melanda Indonesia. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 5 DPR RI dan juga mitranya yakni Menteri PUPR tengah menganggarkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur seperti irigasi ataupun lumbung-lumbung air bagi masyarakat yang saat ini mengalami kelangkaan air ataupun kekurangan air akibat kemarau panjang ini. Tadi juga disampaikan bahwa hal ini bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan juga legislatif, tapi juga masyarakat diharapkan juga selalu memberikan informasi atau update terkini terkait dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari kemarau panjang yang dialami. Baik pemirsa, itu tadi yang saya dapat laporkan terkait dengan kondisi kemarau panjang di Indonesia. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara
maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Zia. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu pemirsa di sini Komisi 2 DPR RI memberikan 3 juta data honorer untuk diangkat jadi P3K oleh Menteri PAN RB. Kita lihat pemirsa di sini di layar kaca. Nah, di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, memberikan sebanyak 3 juta data honorer untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Tentunya pemirsa, data tersebut diberikan langsung oleh Junimart Girsang kepada Menteri PAN RB, yaitu Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri PAN RB dan juga Kepala Badan Kepegawaian Nasional Haryono Dwi Putranto. Dan di sini juga Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto. Di sini pemirsa, Junimart Girsang mendesak agar Kementerian PAN RB, BKN dan juga KASN sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengangkatan para honorer menjadi P3K itu dapat menyeleksi data tenaga honorer tersebut untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K pemirsa. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai kasus bunuh istri di Bekasi. Di sini berkomentar Ketua DPR RI pemirsa yang meminta polisi menegaskan dan juga menindak tegas untuk menangani KDRT. Kita lihat kembali di layar kaca pemirsa. Ya, di sini berkomentar langsung Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang menyesalkan peristiwa seorang ibu muda yang tewas dibunuh suaminya sendiri setelah sebelumnya mengalami KDRT. Di sini Ketua DPR RI menegaskan kepolisian harus bertindak tegas dan juga berkomitmen untuk mengatasi setiap kasus KDRT. Tentunya diketahui terjadi kasus KDRT di Kabupaten Bekasi yang tentunya beberapa waktu ini menjadi sorotan dari banyak pihak. Bahkan sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi pemirsa, korban selalu mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Ironisnya nih pemirsa, korban sempat melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi. Namun diduga dihentikan. Tentunya ketidakseriusan aparat dan akhirnya korban meninggal dunia usai terlibat pertengkaran dengan sang suami. Terkait hal itu, Puan menilai kepekaan aparat terhadap korban KDRT masih sangat kurang, sehingga pelaku sampai melakukan tindak kekerasan secara berulang-ulang. Baik, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 2 DPR RI yang memberikan 3 juta data honorer untuk diangkat menjadi P3K oleh Menteri PAN RB serta kasus bunuh istri di Bekasi. Di sini berkomentar Ketua DPR RI yang meminta polisi harus menindak tegas menangani kasus KDRT. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.